Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Nur Aini dari SMK Negeri 8 Jember, kelas 12 RPL 1. Di sini saya mendapatkan tugas UKK paket 1 aplikasi perpustakaan digital. Aplikasi perpustakaan digital ini digunakan untuk membaca buku dengan cara digital. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi perpustakaan digital menggunakan PHP. Kita langsung ke halaman browser, lalu ketikkan URL localhost / nama folder perpustakaan Ella. Klik enter. Ini adalah tampilan aplikasi perpustakaan digital. Jika belum memiliki akun, maka daftar akun. Kita masukkan nama lengkap, username admin, password admin, masukkan email, alamat, register. Jika kita memasukkan username serta password yang sudah dimasukkan sebelumnya, maka akan ada pemberitahuan gagal mendaftar, username atau password sudah digunakan. Kita kembali ke halaman login. Untuk login ini kita bisa melakukan login 3 user, login sebagai admin, petugas, serta peminjam. Kita masuk ke login admin, masukkan username dan password. Login. Ini adalah halaman awal ketika kita login sebagai admin, di mana terdapat master data, kategori buku, user, ulasan buku, laporan peminjam, serta logout, di mana terdapat jumlah data buku, kategori buku, user, serta ulasan buku. Kita klik data buku, lihat data, di mana di data buku ini kita bisa menambahkan buku. Pilih kategori, cerpen, masukkan judul buku, basis data, nama penulis, dia, penerbit, Erlangga, tahun terbit 2024. Kita masukkan file, biografi, lalu masukkan deskripsi buku tersebut. Biografi. Klik simpan. Buku berhasil ditambahkan. Oke. Di data buku ini kita bisa melihat detail buku. Ini buku yang telah kita tambahkan tadi. Close, dimana kita juga bisa menghapus data buku. Yakin untuk dihapus? Oke. Data berhasil dihapus. Kita coba hapus buku Harry Potter, hapus. Yakin untuk dihapus? Oke. Di sini ada pemberitahuan buku masih dipinjam dan tidak dapat dihapus. Jika buku masih dalam status dipinjam, maka tidak bisa dihapus buku. Lalu kita ke buku, kategori buku. Di kategori buku ini kita juga bisa menambah kategori. Contoh, kita mau menambah romansa 1, simpan, berhasil ditambahkan. Oke. Kita juga bisa menghapus kategori, hapus. Oke. Data berhasil dihapus. Kita juga bisa mengedit. Contoh, saya ingin mengedit komik 2. Edit data. Data berhasil diubah. Oke. Lalu kita ke user, dimana user ini bisa menambahkan nama-nama sebagai peminjam, admin, maupun petugas. Di halaman user ini kita bisa menambahkan petugas. Nama Ali, username Ali, password 1, 2, 4, email Aini, alamat
Jember. Submit. Petugas berhasil ditambahkan. Jika kita ingin menghapus nama petugas, klik hapus. Oke. Data berhasil dihapus. Saya ingin mencoba mengedit email. Password tidak bisa diedit karena sudah MD5. Ali. Edit data. User berhasil diubah. Lalu kita ke halaman ulasan buku. Di halaman ulasan buku ini adalah tampilan buku-buku yang sudah diulas oleh peminjam. Jadi kita bisa melihat nama user, buku, serta ulasan dan rating yang telah diulas. Lalu kita ke halaman laporan peminjaman. Di sini filter laporan peminjamannya tidak tampil karena harus dicari terlebih dahulu. Kita coba cari 2. Klik filter. Ini adalah nama peminjam. Coba print semua laporan peminjaman. Ini laporan peminjaman yang sudah di print. Kita klik logout. Kita ke halaman petugas, masukkan username serta password. Login. Ini terdapat data kategori buku, laporan peminjaman serta logout, dan jumlah data buku, kategori buku, serta jumlah peminjam. Kita lihat data buku. Di data buku ini sama seperti punya admin. Kita juga bisa menambahkan bukunya, melihat detail, serta mengedit buku, dan kita juga bisa menghapus buku. Jika bukunya masih dalam keadaan dipinjam, tidak bisa dihapus. Jika buku yang sudah ditambahkan dan belum dipinjam, bisa dihapus. Kategori buku. Kategori buku juga sama seperti admin, bisa menambahkan buku, bisa mengedit nama kategori. Kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Oke. Kita masuk ke halaman laporan peminjaman. Untuk laporan peminjamannya juga sama seperti admin. Kita pilih tanggal peminjamannya, serta tanggal kembali. Filter. Jika sudah difilter, maka akan otomatis mencari 6 tanggal peminjam yang pinjam pada tanggal tersebut. Kita logout. Kita masukkan username peminjam. Login. Ini adalah halaman peminjam di mana terdapat master data buku, kategori, koleksi, serta logout, dan jumlah koleksi buku. Kita ke halaman buku, di mana di halaman buku ini terdapat pilihan buku. Di pilihan buku ini kita bisa mengulas buku. Buku belum diulas kembali. Ini kita bisa melihat ulasan buku kembali. Di sini tidak ada button pinjam karena buku tersebut telah dipinjam. Jika ingin meminjamnya, kita harus mengembalikan bukunya terlebih dahulu. Kita coba cari judul buku, jangan cuek, cari. Maka akan muncul buku yang telah dicari tersebut. Kita akan mencoba pinjam buku ini. Yakin ingin meminjam, pinjam. Buku berhasil dipinjam. Setelah kita berhasil meminjam buku, kita akan diarahkan ke halaman koleksi peminjaman.
di mana kita bisa melihat nama peminjam, buku, tanggal, serta status peminjaman. Buku ini kita bisa mencari buku-buku berdasarkan jenis-jenisnya. Saya coba cari cerpen. Ini muncul jenis kategori bukunya. Kita kembali ke halaman koleksi. Di halaman koleksi ini kita bisa melihat detail bukunya. Ini ada notifikasi buku harus dikembalikan. Apabila tidak segera dikembalikan, Anda akan terkena denda. Tutup. Kita coba klik status. Kita akan mengembalikan buku. Kembalikan buku berhasil dikembalikan. Maka pemberitahuannya akan otomatis mengganti dikembalikan. Di koleksi ini kita juga bisa membaca buku. Baca sekarang. Legenda Putri Duyung. Setelah selesai membaca, klik kembali. Di sini jika peminjam telat mengembalikan buku, maka akan ada pemberitahuan telat serta tanggalnya merah. Setelah buku dipinjam, kita bisa mengulas buku. Kita kasih rating 4 untuk bukunya, sangat menyenangkan. Klik submit. Buku berhasil diberikan ulasan. Oke. Setelah semua proses selesai, kita bisa melakukan logout. Anda berhasil logout. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.